Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Renita Susilawati dengan NIM 0563063772, jurusan Teknologi Pendidikan, UP BJJ Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi dari sesi pertama sampai dengan sesi ke-7. Pada sesi pertama, yaitu konsep dasar teknologi pendidikan. Pada sesi pertama ini saya mempelajari bahwa teknologi pendidikan berfokus pada bagaimana memfasilitasi orang belajar secara lebih efektif seiring waktu teknologi pendidikan berkembang dari sekedar media cetak, audio hingga audio visual. Definisi teknologi pendidikan juga mengalami perubahan signifikan, salah satunya oleh Eli pada tahun 1963 yang menekankan desain pesan untuk mengendalikan proses belajar. Kemudian yang dibahas pada sesi 2 yaitu tentang konsep dasar dan ciri pokok pendidikan jarak jauh. Di mana pada sesi kedua ini saya mempelajari bahwa pendidikan jarak jauh muncul sebagai alternatif sistem pendidikan. Berawal dari pendidikan berkorespondensi, PJJ diperlukan untuk meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang sulit menjangkau pendidikan tatap muka. Teori PJJ membantu perencanaan program yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pada sesi ketiga, pembahasan tentang variasi praktik dalam PJJ. Pada sesi ini, saya mempelajari berbagai variasi pendekatan pembelajaran dalam PJJ, seperti online learning, e-learning, cyber learning, blended learning, dan mobile learning. Saya juga memahami bahwa pendidikan terbuka memberi kesempatan belajar yang lebih fleksibel tanpa batasan usia, waktu, maupun tempat. Selanjutnya itu sesi keempat, pembahasannya fungsi teknologi pendidikan dalam PJJ. Dalam sesi keempat ini membahas bagaimana teknologi pendidikan berfungsi dalam PJJ. Pendekatan sistem digunakan untuk menganalisis kebutuhan hingga evaluasi. Saya juga mempelajari 8 karakteristik bahan ajar PJJ seperti self-instruksional dan self-paced. Selain itu, fungsi manajemen pembelajaran dalam PJJ lebih kompleks karena melibatkan media komunikasi dan dukungan tutor. Kemudian pada sesi kelima, saya belajar tentang aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah PJJ. Pada sesi ini, saya belajar bagaimana teknologi pendidikan membantu memecahkan masalah dalam PJJ, khususnya dalam hal kualitas bahan ajar, kuantitas peserta didik, dan relevansi pembelajaran. Saya juga memahami bahwa negara maju dan berkembang memiliki tantangan berbeda dalam pelaksanaan PJJ. Selanjutnya pada sesi 6 yaitu bahan pembelajaran jarak jauh, di mana di sini menjelaskan bahwa bahan pembelajaran PJJ bukan hanya materi tetapi juga langkah interaksi belajar. Bahan ajar dikembangkan melalui proses desain pembelajaran sehingga menghasilkan sistem pembelajaran yang lengkap. Penilaian dalam PJJ dapat berupa tes objektif, esai, observasi, hingga skala sikap. Kemudian pada sesi yang ketujuh, saya mempelajari manajemen pembelajaran PJJ, di mana di sini dijelaskan manajemen pembelajaran dalam PJJ yang mencakup 3 subsistem utama. Pendekatan yang digunakan harus sistematis, berpusat pada peserta didik, dan memanfaatkan sumber belajar secara luas. Proses manajemen bahan ajar terdiri dari persiapan hingga distribusi dalam jumlah besar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.